Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu jamaah masjid silakan An-Nur. Pagi hari ini Allah anugerahi nur cahaya. Pagi ini Bapak Ibu Allah anugerahi kebahagiaan. Pagi ini Bapak Ibu Allah jaga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah ya Rabb ya Rahman, anugerahkanlah kepada kita Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid An-Nur, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan penuh berkah. Ya Allah, jadikanlah kami segenap jamaah Masjid An-Nur, putra putri kami menjadi putra putri yang salih dan salihah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang kembali kepadamu dalam kondisi husnul khatimah dan bisa bersama Rekuni Akbar, bukan hanya di Masjid An-Nur, tapi besok mudah-mudahan di Hufrah, di taman-taman surga, dan kita insya Allah berada di surga besok bisa berjiwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita limpah hadiahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, insya Allah nanti kita diskusi ya. Silakan Bapak Ibu siapkan catatannya. Ya kayak tes ujian, kan sekarang lagi musimnya tes ujian masuk kampus ya Pak. Nah, sekarang juga ngaji, tapi nanti silakan Bapak Ibu disiapkan tema kita terkait waris. Kalau tadi bab terkait rukun dan sebagainya, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu dari satu hal terkait menjawab pertanyaan apa sih hukum mempelajari waris dan kenapa kita harus belajar terkait ilmu waris. Itu yang coba kita gali. Bapak Ibu rahimahullah, dulu ya sempat saya berjuang dengan Bapak Ibu dan menyampaikan terkait satu kata ya, satu pepatah orang sepuh kita, bahwa hidup itu apa mampir ngombe. Berarti kalau hidup mampir ngombe, hidup itu tidak lama. Perjalanan kita dari alam ruh masuk ke alam rahim ibu. Alam rahim ibu berapa tahun Bapak Ibu? Pak, berapa tahun kita di rahim ibu? 9 tahun. 9 bulan plus 10 hari. Kalau lebih 9 bulan 10 hari, kira-kira tetap disayang oleh ibu di dalam rahim yang nyaman di rahim ibu, atau dipaksa keluar? Dipaksa ya Pak ya? Ya karena bukan waktunya, bukan tempatnya lagi. Maka ibu biasanya ke rumah sakit kan, kata dokter, ibu ini sudah 9 bulan. Terus berikut dicek air ketubannya, kata dokter masih bagus ketubannya, nggak apa-apa, ditunggu 10 hari. 10 hari kemudian ibu datang lagi. Wah, ibu ini sudah waktunya keluar, tapi bayinya masih nyaman di perut. Ada nggak yang gitu Bu? Masih nyaman di perut. Kira-kira dibiarkan disayang anak, ya sudah deh, lama saja di perut ibu, ibu juga sayang, atau ngikut kata dokter, ibu nih minum obat terus dipacu, gitu kan? Diimbus, dikasih obat, dipacu juga supaya bayinya keluar normal lahirannya. Kalau nggak keluar normal, ternyata masih betah loh, nggak ada sedikit pun reaksi. Kira-kira dibiarkan atau disesar? Sesar, dipaksa dikeluarkan. Caranya apa? Dibelah atau perut ibu. Berapa? 9 bulan 10 hari harus keluar. Ya itu alam rahim. Olah-olah masuk alam dunia sama, ya sama.
waktu kita tidak lama, terbatas. Setelah oma-oma kita kembali kepada Allah di alam barzah. Setelah alam barzah nanti kita dikumpulkan di alam mahsyar, dan kita akan mendapatkan apapun yang kita lakukan di alam semesta ini, di alam dunia ini. Karena alam dunia ini tempat kita bercocok tanam, mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam, yang insya Allah di alam barzah, di alam mahsyar, dan juga ujungnya di surga. Itu semua adalah balasan atas apa yang Bapak Ibu kita semua lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kita sekarang di alam dunia ini berarti agar kita bisa kembali kepada Allah sesuai dengan jalurnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu Bapak Ibu? Dinul Islam, agama Islam. Maka ada rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji yang wajib, dan juga ada yang sunnah. Maka kita jalankan bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah juga kita jalankan. Baik puasa, ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, atau juga seperti sholat dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, dari sekian banyak kegiatan Bapak Ibu kita semua menjalankan aturan agama, maka ada satu bab yang jarang dibahas. Bab apa yang jarang dibahas Bapak Ibu? Bab faraid, ilmu waris. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu waris itu adalah ilmu yang secara hukum fikihnya wajib kita jalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contoh Bapak Ibu, yang pertama, kenapa kita wajib mempelajari ilmu faraid, ilmu terkait waris? Yang pertama, ancaman bagi orang yang tidak menjalankan ilmu waris dan orang tersebut tahu terkait wajibnya ilmu waris, itu kekal di dalam neraka berilmu. Orang yang paham ilmu waris, bahwa ilmu waris itu harus ditunaikan, tapi dia enggak mau menjalankan, maka hukumannya adalah dosa, neraka, bahkan kalimatnya kekal. Contoh di dalam surat An-Nisa ayat 14 begini, Bapak Ibu, Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu", barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar batasan-batasan hukum Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha. Yudkhilhu, maka Allah akan memasukkannya naran, ke dalam api neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu adabun muhin, dan itulah azab yang menghinakan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jelas? Paham? Tadi kan hukum waris itu apa hukumnya Bapak Ibu? Wajib. Kalau yang wajib, dia paham bahwa waris itu wajib. Ketika ada salah seorang keluarganya wafat, kemudian hartanya tidak dibagi sesuai dengan hukum waris, dan dia paham bahwa waris itu wajib ditunaikan, tapi mau menunaikannya, maka ancamannya apa Bapak Ibu? Neraka, kekal di dalam. Begitu. Ini yang pertama. Berarti kalau begitu Bapak Ibu, mempelajari ilmu waris itu gimana? Harus wajib kifayah. Ya, walaupun tidak semua kita paham, tapi minimal kita paham bahwa waris ini penting untuk kita tunaikan. Kita kan ingin kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah, Bapak Ibu. Maka caranya apa? Kalau kita ingin kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah, berarti harus istiqomah di dalam komitmen, di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah menjauhi, apa yang Allah larang. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid, ilmu waris? Yang kedua adalah Allah jelaskan langsung kadarnya. Jadi waris itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12,
Bahkan sampai ayat 14 itu Allah menyebutkan terkait kadarnya. Ada yang mendapatkan 1/2, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan kadar berapa? 1/8, ada yang mendapatkan kadar 2/3. Jadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama Allah menyebutkan lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki 2, bagi perempuan 1. Bagi anak laki-laki 2 gendongan, bagi anak perempuan 1 gendongan. Yang kedua an-nisfu, setengah. Yang ketiga ada kalimat at-thuluth, sepertiga. Ada ar-rubu', seperempat. Ada as-sudus, 1/6. Ada at-thumun, 1/8. Dan juga thulutha, 2/3. Jadi kadarnya sudah Allah tentukan. Contoh Bapak Ibu rahimahullah, ada yang punya putri, punya putra 1. Ajeng tangan, putranya 1 siapa? Ada ibu punya putra 1. Putra atau putri, Bu? Putra. Putra 1, putri 1. Maka kalau kemudian ibu atau suami ibu kembali kepada Allah, maka putra 1, putri 1, putra dapat 2 gendongan, putri dapat 1 gendongan. Begitu. Mislu hadzil unsayain. Kalau ibu wafat, suami berarti dapat harta dari yang ditinggalkan oleh ibu. Contoh suami istri ini, suaminya wafat, berarti istri mendapatkan harta suami. Betul? Betul, dapat harta suami. Berapa bagiannya? Disebutkan di dalam Al-Quran. Jika tadi kasusnya ibu ternyata suaminya wafat duluan, ibu punya anak 2, laki-laki dan perempuan, berarti suami punya anak atau enggak? Itu putra dari suami, Bu? Enggak, putra dari suami. Berarti kalau suami wafat, suami punya putra, maka ibu dapat 1/8. Sisanya untuk putra putri. Putra 2 gendongan, putri 1 gendongan. Itu sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana kalau kemudian yang putra itu kemudian mengikhlaskan, sudahlah saya kasih ke kamu wahai adikku yang putri, sehingga bagiannya dikasihkan, boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Yang penting pemiliknya apa? Ikhlas. Begitu, Bapak Ibu. Jadi yang kedua, kenapa kita harus mempelajari ilmu waris? Karena sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagian-bagiannya. Pertama, Bapak Ibu, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, 1 berbanding 2. Yang ketiga, Bapak Ibu, khusus kenapa kita harus mempelajari ilmu waris? Rasul secara khusus memerintahkan kita untuk mempelajari waris. Hadisnya begini, Bapak Ibu. Ta'allamul faraid wa'allimuhun nas. Bapak Ibu, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid dan ajarkan ilmu faraid itu kepada manusia. Kalau Bapak-bapak ini kalau Jumatan, kira-kira kalau khatib Jumat banyak nggak yang menyampaikan terkait waris? Kayaknya jarang. Babnya terkait ikhlas, terkait ridho, terkait takwa, kan gitu. Ya. Kalau kajian-kajian banyak kayak yang membahas terkait waris, Bapak Ibu. Jarang juga. Ya, biasanya persiapan terkait bagaimana menciptakan keluarga sakinah, anak soleh dan sebagainya. Sementara dalam hadis Rasul menyampaikan, ya, ta'allamul faraid wa 'allimuhu. Bapak Ibu pelajari ilmu faraid dan ajarkan ilmu faraid itu. Kemudian yang keempat, ya, ilmu faraid itu akan langka, kata Rasul. Kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid? Karena ilmu waris itu akan langka. Kenapa Bapak Ibu langka? Rasul menyampaikan, ya, yunsa wa huwa awwalu syai'in yunzahu min ummati. Ilmu faraid itu adalah ilmu yang banyak dilupakan.
dan ilmu yang akan banyak atau ilmu yang pertama kali ditinggalkan oleh umatku, kata Rasul. Coba Bapak Ibu rahimahullah, kira-kira kata Rasul ilmu faraid itu nanti akan langka, maka Bapak Ibu harus pelajari. Kenapa? Karena ilmu faraid itu akan banyak dilupakan dan banyak tidak dipakai oleh umat Rasulullah. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, betul atau betul? Ya, kira-kira sekarang Bapak Ibu ilmu faraid itu kalau mau kita jujur aja ya ke dalam keluarga kita Bapak Ibu, kira-kira masih ada enggak yang belum atau banyak enggak yang belum menerapkan ilmu faraid? Masih ya. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, saya di Jawa Barat juga begitu. Ketika ibunda saya wafat juga, salah satu pertanyaannya saya minta sama keluarga, sama paman dan sebagainya, dihitung harta ibu, harta bapak ya jangan dihitung, bapak masih ada kok. Maka dalam Islam itu Bapak Ibu harta ibu harus jelas, harta bapak harus jelas, harta bersama juga harus jelas. Ya, begitu. Kalau dalam Islam begitu. Ya, jadi kalau kemudian Bapak Ibu nikah, bapak punya rumah, ibu punya rumah. Setelah nikah ternyata punya tambahan rumah 5. Wah, itu kan berarti ini rumah 5 yang tambahan itu harta bersama. Kenapa? Karena dari gaji bersama atau dari gaji bapak sementara ibu di rumah. Kan ada pertanyaan. Saat saya di rumah, tapi dulu ketika nikah itu sudah sepakat dengan bapak, dengan suami bahwa yang kerja itu suami. Saya fokus di rumah, ngurus anak dan sebagainya. Setelah nikah alhamdulillah sudah 40 tahun sekarang kami punya A, B, C, D dan sebagainya. Di tabungan pun ada miliaran. Kira-kira itu saya dapat jatah enggak dari itu? Kata istri kan gitu. Kira-kira dapat jatah atau enggak Bapak Ibu? Kalau suami wafat gimana cara baginya? Nah, suami kan penghasilan suami, karena di awal sudah berbagi tugas kamu di rumah, suami yang kerja, berarti yang dihasilkan suami hakikatnya milik berusaha. Begitu loh. Kecuali kalau suami bilang ulang tahun nih ibu, ulang tahun tanggal berapa sekarang Pak? Ada ulang tahun hari ini. Yang ulang tahun hari ini dapat surprise ya, Mas Rudi. Contoh pas ulang tahun, bapak belikan apa? Emas batangan 10 kilo. Wah, ya. Terus bapak bilang, "Mah, ya engkau memang istri yang ya teladan yang papa cintai, sudah 20 tahun bersamanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Ulang tahun ini spesial, papa ngasih 10 gram emas batangan, dengan 10 kilo emas batangan." Wah, seneng gak Bu? Wah, seneng banget, gitu kan? Seneng banget. Tidak lama kemudian suami wafat, maka emas batangan ini yang 10 kilo itu sudah milik istri karena sudah akadnya sudah dikasihkan. Berarti yang dibagi yang mana? Yang tadi itu belum ada akad gitu kan, tapi itu penghasilan dari siapa? Itu namanya harta bersama atau gono gini. Maka Bapak Ibu rahimahullah, biasanya ibu kan punya warisan dari orang tua, itu harta ibu. Bapak punya warisan dari orang tua, itu harta bapak. Bapak sebelum nikah punya uang bla itu harta bapak. Dan sebagainya. Itu sudah jelas kali. Maka Bapak Ibu rahimahullah dalam Islam harus jelas. Harus jelas. Kalaupun sekarang yang kita miliki itu adalah harta yang bersama, ya sudah berarti itu jelas harta itu harta milik bersama. Ya, maka Bapak Ibu ketika contoh ibu saya wafat kemudian sampaikan bagi hitung harta ibu. Ternyata yang dihitung itu harta yang dulu dikasih oleh ayahnya, warisan dan sebagainya. Setelah itu apa Bapak Ibu? Setelah dihitung, paman telepon, mau dibagi sesuai dengan kebiasaan kita, tradisi atau ilmu waris? Coba pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Berarti ada versi lain kan gitu. Ada versi Al-Quran, tapi ada versi lain. Misalkan, kenapa nanyanya ke saya? Ternyata paman saya bilang, karena kamu laki-laki yang dapat bagian banyak.
Ya, pamanannya itu kalau kamu ikhlas nanti akan dibagi rata karena ada saya perempuan semuanya. Ya, kalau saya bilang yang biasa gimana dibagi rata biasanya, tapi nanti yang laki-laki harus ikhlas. Maka sebagai ulama, jika pemilik harta yang banyak itu ikhlas, ya nggak apa-apa. Walaupun alangkah baiknya dibagi dulu sesuai dengan hukum waris, baru setelah itu setelah tahu pembagiannya sekian, baru kemudian apa Ibu? Baru kemudian dibagi rata. Yang penting yang berhak mendapatkan banyak itu ikhlas. Walaupun ada yang curhat, saat dulu ketika ayah wafat, ya saya itu anak paling bungsu laki-laki, tapi saya juga punya kakak yang tokoh juga. Ketika bapak wafat, kakak bilang yang laki-laki, semua adik-adikku harta warisan bapak, gimana kalau kita bagi rata, terutama yang laki-laki, ikhlas enggak? Saya bilang enggak ikhlas ya enggak enak. Gitu Bu. Bilang enggak ikhlas ya enggak enak. Bilang ikhlas ya butuh gitu kan gitu. Nah terkadang setelah itu baru kemudian timbul masalah. Maka memang arahnya bagusnya dibagi sesuai dengan hukum waris. Setelah itu monggo kalau mau kemudian ngasih A ngasih B, karena memang ada Bapak Ibu yang keluarga yang ketika kemudian dibagi sesuai dengan hukum waris, setelah semua dapat, laki-laki mengatakan mah harta bapak yang sudah dibagi waris saya dapat 600 juta, ini semua untuk mama pakai semua untuk kehidupan. Anak yang kedua begitu, laki-laki. Anak yang ketiga begitu. Kalau sudah dibagi, nggak apa-apa. Begitu. Jadi sebenarnya hukum waris itu tidak mengerikan. Ya, kalau kemudian kita memahami terkait bagaimana syariat agama Allah menyampaikan dalam Al-Quran, kemudian kita bagi, maka di sana akan ada keadilan. Maka sekarang ada nggak Bapak Ibu yang berantem aja kakak gara-gara waris? Bapaknya dipaten gitu. Ada nggak Pak? Kalau semua kemudian memegang Al-Quran dan hadis Rasul, kira-kira selesai nggak? Selesai semua. Yang atur Allah, kita ikut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis Rasul menyampaikan, ya yang ketiga, yang kelima, ya kenapa kita harus belajar ilmu waris? Karena Bapak Ibu rahimahumullah, ternyata kalau kita tidak menggunakan ilmu waris akan banyak menimbulkan pertengkaran, akan banyak menimbulkan permusuhan. Maka ketika timbul permusuhan, ilmu waris faraid dalam syariat agama tidak kita tunaikan, maka tidak ada lagi Bapak Ibu yang bisa menjadi penengah. Tapi kalau kemudian kita menggunakan ilmu waris, ya sesuai dengan syariat agama, maka insya Allah semuanya kita kembalikan kepada Allah, Hakim yang maha adil. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita, ya kenapa kita harus belajar ilmu waris? Karena agar kita wafat husnul khatimah, agar doa kita dijabah, agar kita terhindar dari makan harta haram. Dalam hadis Rasul menyampaikan, ada orang yang dalam kondisi bepergian itu Bapak Ibu doanya mustajabah. Maka sekarang yang ke mana, ke Mekah, ke Madinah, yang haji, ya Bapak Ibu kan kita minta doanya, karena insya Allah di Mekah, di Madinah tempat mustajabah. Tapi ternyata bepergian pun salah satu cara salah satu jalan mustajabahnya doa. Kemudian terlihat kata Rasul, orang itu berdebu, capek bepergian, dia ngangkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Rahman, minta kepada Allah. Sementara wa mat'amuhu haramun, makanannya makanan yang haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Ini halal atau haram Bapak Ibu? Halal insyaallah, ya bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu diminum. Wa malbasuhu haram, pakaiannya Bapak Ibu dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, semua kebutuhannya ya diambil dari yang haram. Kacamata yang haram,
pakai apa jam tangannya yang haram, sendalnya dari yang haram. Dia minta kepada Allah dengan memanggil ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, ya Ghani, ya Jabbar dan sebagainya. Maka Allah Rasul menyampaikan fa'anna istajabah. Doanya tidak akan dijawab. Jadi ternyata yang haram itu membuat doa kita terputus, tidak sampai Bapak Ibu. Maka kalau kemudian ada harta warisan yang harus diwariskan, dihitung, dibagi sesuai dengan hukum waris, tapi tidak dibagi, berarti Bapak Ibu sama saja orang tersebut makan harta yang bukan haknya. Bapak Ibu contoh gini, saya baru punya istri 1, baru punya anak 5, Bapak Ibu. Ya, karena memang saya sudah sepakat dengan istri boleh kalau punya punya istri dengan 40 aja sekalian. Ya, saya sampaikan mungkin alhamdulillah kita sepakat ya Mak, ya kamu bantu suamimu agar mendapatkan istri 40. Berarti istri membantu saya agar soleh, ketika wafat bersama-sama masuk surga. Di surga dapat bidadari berapa? 40. Bukan di dunia. Karena kalau di dunia syaratnya berat Bapak Ibu. Istri saya bilang kalau mau poligami silakan, apa syaratnya? L syaratnya. Satu lebih cantik, cari wanita yang lebih cantik. Yang kedua lebih soleha. Yang ketiga lebih kaya. Yang keempat langkahi dulu mayat saya. Itu kan berat tuh. Yang keempat itu kan. Maka saya sama istri itu ya minimal besok kamu bersama 40 di surga. Mau nggak Pak Rudi? Insya Allah ya. Itu. Bapak Ibu rahimahullah. Anak saya 5 Bapak Ibu. Putri 4, putra 1. Qadarullah gini contohnya, saya wafat. Jadi kan kalau bab waris itu Bapak Ibu ada keluarga internal, ada keluarga eksternal. Internal itu pasti dapat. Siapa yang pasti dapat? Kalau saya wafat berarti bapak ibu saya. Kalau saya wafat istri saya. Kalau saya wafat ke bawah anak saya. Itu adalah keluarga inti. Keluarga inti itu ke atas bapak ibu, ke bawah anak, ke samping siapa? Istri. Saudara itu belum. Itu namanya eksternal kalau saudara. Kalau saya bapak ibu tidak punya ayah dan tidak punya anak, maka harta saya hanya diwarisi oleh istri atau juga anak laki-laki, maksudnya istri dan anak perempuan. Berarti harta saya nanti didapat juga oleh saudara kandung, saudara saya. Jadi harta kita baru kemana-mana itu kalau kita wafat, sementara kita tidak punya anak laki-laki. Kita hanya punya anak perempuan. Ada nggak Bapak Ibu yang punya anak perempuan? Acungkan tangan. Anak perempuan saja? Ada. Coba Pak, mana Bu? Oke, Ibu dulu. Ibu ya. Ibu. Putri berapa Bu? 2. Ya, ini hitung-hitungan. Karena kita penting punya ilmu waris itu agar kita pun menjadi orang yang bijak, memanfaatkan harta yang Allah titipkan di dunia ini. Ibu punya putri 2. Ya. Suami masih? Bapak Ibu masih? Tinggal Ibu. Ya, berarti ketika Ibu wafat, yang dapat siapa? 1 ke atas Ibu, 1/6. Yang ke kanan siapa? Istri, 1/8. Yang ke bawah siapa? Anak, 2/3. Masih ada sisa. Sisanya untuk siapa? Untuk saudara kandung saya seibu. Jika saudara kandung ada laki-laki dan perempuan, berarti laki-laki dapat 2 gendongan, perempuan dapat 1 gendongan, gitu. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ya penting kita paham, ya penting kita paham. Maka di dalam syariat agama kita itu ada waris, ada hibah, ada wasiat. Ya, contoh Ibu punya anak putri ini 2, sudah hibah kasih sekarang. Ya, nggak boleh wasiat ke ahli waris, nggak boleh. Besok kalau ibu wafat, rumah ini untuk kamu ya nak. Yang rumah itu untuk kamu. Besok kalau ibu wafat, wasiatkan kepada anak, nggak boleh. La wasiyata li waris, nggak ada wasiat untuk ahli waris, hibah kasih.
Maka biasanya di kampung, contoh Bapak Ibu, saya di Jawa Barat itu, ketika saya wafat, ada saya wafat, dikumpulkan sama ibu. Ini nih harta, nanti tanah untuk kamu, silakan bangun rumah. Ademu ini silakan bangun rumah. Ademu ini silakan bagi bangun rumah. Jadi ketika nikah itu sudah dikasih tanah untuk bangun, itu namanya hibah. Boleh. Kalau hibah boleh. Ya. Bahkan ada rumah ini dan sebagainya. Kan ada di beberapa tempat itu ketika anak nikah itu langsung dibangunkan rumah kan Pak? Ya, itu hibah. Silakan. Ya, tapi nggak boleh wasiat. Wasiat itu jika ibu wafat, jika bapak wafat, mobil untuk kamu. Berarti mobil itu baru didapat kalau sudah wafat. Itu kita namanya wasiat. Nggak boleh ahli waris. Tapi beda kalau ini mobil untuk kamu, tapi kamu masih kecil nih, bapak pakai dulu ya, sampai kamu bisa nyetir. Nah itu boleh, coba anaknya baru 5 tahun. Anaknya baru 5 tahun. Bapak punya mobil itu kan, ya. Ada keluarga semua istri Pak, ya, anaknya kemudian ini kita kasihkan sama dia ya, gitu kan. Atau sudah 7 tahun kelas 1, kamu ini mobil untuk kamu, atau ini rumah untuk kamu. Selama kamu belum dewasa, ibu yang ngurus. Berarti itu sudah miliknya. Ya, karena tidak ada kajian bahwa anak itu baru mendapatkan hartanya ketika sudah wafat. Maka ini Bapak Ibu harus kita paham juga antara wasiat, hibah dan juga waris. Ya, kalau waris itu dibagi kalau sudah wafat. Maka kalau ada Bapak Ibu bilang anak-anakku kumpul, contoh Bapak gini, anak-anakku Bu, kita kumpulkan anak-anak yuk. Ngapain Pak? Kita bagi waris. Nah, nanti ketika ditelepon, kumpul ya, Bapak mau bagi waris, anaknya harus saudara Bapak jangan-jangan mati ya, itu kan gitu. Karena bagi waris itu harus sudah wafat. Ya, jadi kalau bagi-bagi sementara Bapak masih hidup, itu namanya hibah. Hibah itu memberi. Tapi kalau belum dikuasai oleh anak dan anak baru menguasai ketika Bapak sudah wafat, itu namanya wasiat. Gitu. Maka Bapak Ibu biasanya beberapa kesalahan itu antara hibah dan wasiat itu dan waris itu biasanya pabaliut. Tahu pabaliut? Jadi nggak jelas tuh. Ini hibah, ini wasiat, ini apa? Waris ya. Kenapa? Karena membagi waris sementara pemilik hartanya masih hidup. Nah, itu kan. Nah, Bapak mau bagi waris itu kan sementara bapaknya masih hidup. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, bahwa pembagian waris, kenapa Bapak Ibu kita harus betul-betul mempelajarinya, ya, ternyata belajar ilmu waris itu sejajar dengan mempelajari Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita kemudian mempelajari waris, maka sama dengan kita mempelajari Al-Quran. Dalam hadis Rasul menyampaikan, kama tata'allamu al-Quran, ta'allamul faraid, pelajari ilmu faraid, ya, karena mempelajari ilmu faraid seperti mempelajari Al-Quran. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, fadilah banyak, dan insya Allah kalau kita kemudian paham ilmu faraid, minimal tahu bahwa harta kita itu harus dibagi. Adapun nanti pembagiannya kita ngundang orang yang paham, orang yang tahu, Bapak Ibu, maka insya Allah ini adalah memberikan fadilah pahala yang besar, dan insya Allah mengantarkan kita menuju husnul khatimah surga Allah. Ya, karena tadi kalau kita nggak dibagi waris berarti sama dengan makan harta haram. Bapak Ibu, beberapa kekeliruan yang saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika berbicara pewaris ternyata ada beberapa kekeliruan. Yang pertama, Bapak Ibu, laki-laki sama dengan anak perempuan, ada yang begitu. Langsung dibagi, laki-laki disamakan dengan pembagian anak perempuan. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi pembagian waris sejak hidup. Ini keliru juga, karena kalau hidup bukan waris namanya, itu kemungkinan hibah. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya, hibah bercampur dengan waris. Jadi kalimatnya hibah, kalimatnya waris tapi hibah, kalimatnya hibah tapi wasiat. Itu kan biasanya itu tukar-tukar itu kan. Ya, maka nanti kalau belum jelas Bapak Ibu boleh ditanyakan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada
kerancuan, kebingungan antara harta istri, harta suami itu banyak. Ya, itu kan ini harta suami, harta istri. Maka Bapak Ibu sekarang dicek tuh di rumah nanti di list ini harta ibu, ini harta papa ya. Ya kalau contoh kata apa ini kan belum harta bersama, berarti kalau gini kan gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya warisan dikuasai salah satu pihak. Ada wasiat begini, kalau bapak wafat, anak-anakku besok harta jangan dulu dibagi, dipegang ibu sampai ibu wafat. Ada juga wasiat sebaliknya, jika ibu wafat, nanti harta biar dipegang bapak. Nah itu, bapak ibu itu juga masih ada banyak kasus ya. Kemudian juga menunda pembagian waris. Besok aja. Ya, dan ini saya juga alami bapak ibu. Ya. Atau juga menunggu pembagian waris menunggu laku dijual. Nanti kita jual dulu kalau sudah laku, baru dibagi waris. Kemudian juga Bapak Ibu rahimahullah, ada juga yang bukan ahli waris tapi ngikut banget. Ada siapa bukan ahli waris tapi wah itu ikut campur luar biasa ya. Kemudian juga Bapak Ibu berdasarkan kesepakatan. Jadi berdasarkan kesepakatan itu boleh, tapi setelah mengikuti hukum agama, hukum waris, baru kemudian sepakati pembagian dan sebagainya, baru dibagi sesuai dengan kesepakatan. Silakan saja. Bapak Ibu rahimahullah, ini ya terkait waris. Nanti Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, ya dipersilakan. Ada berapa topik? Ada 3 ya bagi penanya, pertama, kedua, ketiga. Nanti kita kasih topik. Baik Bapak Ibu, kita buka dulu. Kira-kira ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan? Bab terkait waris, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak, saya yang suami. Terus suami itu ikut neneknya. Terus diganti waris sama neneknya. Terus ada juga waris dari yang bapaknya. Terus bagi istri, karena suaminya tidak, tanah itu di atas nama kakak. Jadi secara bagaimana sikap saya? Baik. Bapak Ibu, berarti tadi Ibu sebagai istri ya. Suami wafat, masih punya ibu, berarti panggilan kita nenek ya. Jadi suami masih punya ibu ya, nenek berarti. Udah ada. Karena ikut nenek dikasih pakai. Ada tahu. Yeah. Neneknya nenek siapa itu? Apa? Nenek siapa? Nenek apa? Nenek suami. Oh gitu. Nenek suami, berarti suami ibunya sudah wafat, masih punya nenek. Nggih. Bapak Ibu begini, waris itu nggih. Neneknya udah nggak ada juga. Neneknya sudah nggak ada. Terus harta warisnya diwarisi oleh siapa aja? Hartanya Masih itu. masih utuh. Oh nggih. Tapi kakaknya Oh kakaknya ya. Jadi Bapak Ibu begini, ya tadi itu ada kerancuan itu bukan ahli waris, tapi ikut andil. Contoh Bapak Ibu begini, ada contoh nih suami istri tadi yang dicontohkan oleh ibu. Saya sudah tidak punya ibu, ya hidup di nenek lah gitu kan, tapi punya nenek dan sebagainya. Jadi yang berhak mendapatkan waris itu siapa? Kalau saya wafat itu adalah ke atas Bapak Ibu. Ke atas itu siapa? Bapak saya, ibu saya. Bapak ibu saya sudah wafat, masih ada nenek, berarti nenek dapat. Tapi kalau masih ada bapak, berarti nenek tidak dapat karena apa? Kehalang. Jadi kalau saya tidak punya bapak, maka ibu-ibu, kakek, nenek itu dapat, termasuk ke bawah. Adapun ketika kemudian saya wafat, ya ketika saya wafat, kan ketika saya wafat yang berhak siapa? Satu, yang berhak siapa? Kalau ayah ibu sudah wafat, nenek kakek sudah wafat, berarti yang berhak itu siapa? Istri. Ya istri Bapak Ibu. Saya punya anak 5 putra 1, putri 4. Berarti harta saya nggak kemana-mana Bapak Ibu, karena ada anak laki. Jadi harta saya contoh 1 miliar.
Ya, yang berhak siapa? Istri saya. Dapat berapa? 1/8 karena saya punya anak. Coba 1 miliar 1/8-nya berapa Bapak Ibu? 125 juta. Berarti masih 875 juta milik siapa? Milik anak saya. Ya, anak saya 5, putri 4, putra 1. Caranya bagaimana? Putri 4 dapat 1 gendongan, berarti 4 gendongan. Putra dapat 2 gendongan, berarti 4 ditambah 2 berapa? 6. 875 juta dibagi 6. Dapatnya berapa? Perbagian. Begitu. Dikali laki-laki dapat kali 2, perempuan kali. Gampang, mudah. Waris itu mudah. Begitu. Adapun kemudian saudara saya ikut andil malam-malam dan sebagainya, itu mah bukan ahli waris. Kecuali kalau tadi saya tidak punya anak laki-laki. Kalau saya tidak punya anak laki-laki, Bapak Ibu, berarti anak saya yang 4 itu dapat 2/3. Diambil istri tadi berapa? 1/8, 125 juta. Sisanya masih 800 berapa? 75. Diambil 2/3. Berapa Pak? Berarti 875 dibagi 3. Berapa Pak? Jangan dibagi 3. Tinggal berapa Pak? 200 jutaan lah ya. 200, 2 kali 3, 6 7, 8, 250 jutaan. Lebih dikit. Maka 250 juta itu untuk siapa? Untuk saudara kandung seayah seibu saya. Baru ikut andil boleh, karena dia dapat waris. Kalau nggak ikut andil, ya Bapak Ibu karena ada anak laki-laki ya sudah nggak dapat. Begitu. Maka beberapa kasus itu yang bukan ahli waris ikut nimbrung, itu hati-hati. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, ada kasus istrinya nggak dapat. Ketika contoh saya itu wafat, hartanya itu dikelola oleh saudara laki-lakinya. Saya wafat, ternyata hartanya yang paling banyak diambil oleh siapa? Oleh saudaranya. Istrinya nggak dapat, ya. Bahkan anak-anaknya juga nggak. Ada juga yang kemudian contoh saya Bapak Ibu punya mobil dan sebagainya, diserahkan ke adik-adiknya untuk diputar bisnis. Ketika saya wafat itu diambil oleh adik-adik, nggak dikembalikan lagi. Itu berarti makan harta bahaya. Gitu ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu Alhamdulillah ini. Ada lagi kira-kira? Tidak harus contohkan diri, nggak apa-apa. Contoh ada pertanyaan yang lain yang Bapak Ibu kemudian perlu tahu. Ini dapat hadiah 1. Pertanyaan kedua, enggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kakeknya punya anak enggak? Punya, laki-laki perempuan? Oke. Baik Bapak Ibu, ini berarti contoh ke saya aja ya. Saya punya istri 2. Iya kan? Punya istri 2. Tadi saya punya anak 5. Istri tadi berapa bagiannya? 1/8. Kalau uangnya 1 miliar, berarti 125 juta. Istri saya 2, 3 atau 4, berarti 125 juta dibagi 4. Bahkan biasanya ibu-ibu nggak mau dipoligami. Karena pembagian warisnya 125 juta dibagi 4 loh. Ya, jadi tidak istri pertama 1/8, istri kedua 1/8, ketiga 1/8, enggak. 1/8 itu dibagi bagian istri, berapa istrinya ya tinggal dibagi. Seperti tadi kakeknya punya istri 2, kakeknya wafat, masih ada 2 istrinya, kakeknya punya anak, maka total harta kakeknya dihitung dulu. Yang berhak untuk istri 2 istri itu berapa? 1/8 dibagi 2 istri atau 3 istri atau 4 istri. Gimana Bu? Sudah suami uangnya nggak banyak, poligami lagi. Masih penting kan kalau banyak ya Bu ya. Oke, gitu Bu ya.
Insya Allah paham ya, ya gitu. Tapi nanti 1/8 itu jika ada sisa, kalau anaknya perempuan semua berarti perempuan, kalau perempuannya 1 dapat separuh. Kalau perempuannya 2 lebih, anak perempuan 2 lebih dapatnya 2/3. Masih ada sisa berarti untuk saudara kandung atau saudara seayah. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Untuk terus satu lagi, monggo bapaknya. Ada pertanyaan bapaknya? Atau ibunya? Monggo, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau menanyakan, maaf, saya punya kakak. Iya. Kayak saya istrinya meninggal, terus ngadopsi anak kandung Laki-laki perempuan? dari istri yang meninggal, Iya. perempuan. Terus nikah lagi, istrinya bawa anak 2. Iya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Iya, Bapak Ibu begini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri, istrinya wafat. Iya. Berarti istri meninggalkan harta atau tidak? Jika meninggalkan, maka istrinya punya anak atau tidak? Punya kan? Punya anak ya, karena suami itu tadi membawa anak dari istri. Anak adopsi, Pak. Anak adopsi. Saya nggak punya anak. Berarti tidak punya anak. Berarti Bapak Ibu, kalau kemudian gini, adopsi, angkat, tiri, pokoknya itu nggak dapat waris. Gitu. Anak angkat, bapak tiri, ibu tiri, bapak angkat, ibu angkat. Pokoknya yang tiri-tiri angkat-angkat. Nggak pernah waris Bapak Ibu. Nggak. Kalaupun ada anak angkat baik banget sama kita, berarti masih ada dapat harta dengan hibah, kasih. Gitu kan? Maka pentingnya kita paham itu gitu Bu. Ada anak baik banget anak angkat, kita nggak paham mau waris, meninggal dibagi nggak dapat. Kalau kita bangun lagi dari hidup itu, aduh kok anak angkat nggak dapat gitu kan? Tapi kalau kita paham sekarang, ya Rob sebelum wafat harta saya banyak, ini anak angkat baik dan dikasih. Ada loh Bapak Ibu jamaah yang ngasih anak angkatnya 500 juta. Ya, dia punya uang, dia katakan anak angkatnya baik, sudah nikah, belum punya rumah, dia nyampaikan, "Ustaz, boleh nggak dari harta saya hibahkan 500 juta untuk anak angkat saya karena dia belum punya rumah." Boleh Bu. Kalau ibunya wafat nggak paham meninggal dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Kasusnya tadi contoh ada suami istri, dia mengadopsi anak, berarti anak angkat kan? Anak angkat. Maka ketika istri wafat, istri punya uang contoh 100 juta, maka berarti dibagi untuk siapa? Yang berhak mendapatkan waris suaminya. Suaminya dapat berapa Bapak Ibu? 1/2 karena istri tidak punya anak, dapat separuh. Berarti 100 juta diambil oleh istrinya berapa? Separuh tinggal berapa? 50 juta. 50 juta sisanya untuk saudara kandung istri yang wafat tadi atau saudara seayah. Gitu ya Bu ya? Paham insya Allah. Kemudian nikah lagi nih suaminya. Sementara dengan istri yang punya anak 2, suaminya wafat. Itu kan? Berarti anak 2 bukan anak suami ini, karena itu anak bawaan istri. Yang berhak siapa? Hanya istrinya saja. Berapa? 1/4 karena suami tidak punya anak. Ada anak tadi kan anak adopsi gitu. Kecuali setelah dalam pernikahan itu ternyata istri bawa 2 anak, plus setelah nikah istrinya hamil punya anak. Berarti anak dari suami yang baru ini. Maka berarti harta suami dibagi untuk istrinya 1/8 karena suaminya punya anak. Jadi intinya ibu itu dapat 1/4 jika suami ibu tidak punya anak. Ibu dapat 1/8 jika suami ibu punya anak. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik anak itu dari ibu sendiri atau dari istri sebelumnya. Yang penting almarhum punya anak. Begitu ya. Jadi rumusnya begitu Bapak Ibu. Maka angkat tiri ya
tidak dapat, termasuk juga Bapak Ibu dalam fikih itu anak hasil hubungan di luar nikah. Maka ini dilarang dalam agama. Ya, di DP punya pacar, DP dulu. Setelah ternyata DP-nya masuk 2 tahun 2 bulan hamil baru disahkan. Maka yang di dalam rahim oang keluar, Bapak Ibu, ternyata anak laki-laki atau anak perempuan. Maka anak laki-laki, anak perempuan, jika bapaknya wafat yang menghamili, dan betul memang dia yang menghamili, tapi dia hamilinya belum nikah, bapaknya wafat, secara hukum fikih agama tidak mendapatkan warisan. Ya, gitu. Bagaimana kalau Bapak Ibu sudah terlanjur, ya Allah, sudah terlanjur, contoh, ya anak saya pertama itu dulu, ya saya belum hijrah. Kan sekarang kita tahu Pak, banyak yang hijrah, banyak yang tahu Pak. Caranya bagaimana? Ya sudah, kasih Pak sekarang. Begitu. Ya, kemarin ada beberapa yang kasus yang diberikan saya itu tahu bahwa si A itu hamil di luar nikah dan itu masih saudara. Kemudian anaknya laki-laki, ketika bapaknya wafat, anak laki-laki itu yang semua membagi-bagi semua. Dan anak laki-laki, dia satu-satunya laki-laki, dia mendapatkan hak lebih banyak, ya kan? Berarti dia tidak dapat, harusnya tidak dapat. Tapi bapaknya 20 tahun yang lalu tuh wafatnya. Terus gimana sekarang? Ya, saya sampaikan, coba ditanya sama beliaunya. Ketemu, iya saya baru paham. Tapi hartanya sudah nggak ada sekarang. Gimana? Ya sudah, taubat aja sama Allah. Dulu tahu nggak? Dulu juga nggak tahu kalau saya nggak dapat. Ya sudah, taubat aja sama Allah. Sudah. Jadi yang lalu-lalu Bapak Ibu, yang kita itu sulit ya untuk islah, untuk perbaikan, karena hartanya juga entah sudah kemana. Ya berarti kita adalah ke depan. Bagaimana keluarga kita Bapak Ibu pastikan dibagi sesuai dengan waris. Ya, saya ada satu kisah Bapak Ibu, ini kisah yang saya katakan keluarga yang baik. Jadi Bapak Ibu, dan ini real Bapak Ibu, saya diminta untuk membersamai. Jadi saya itu hadir ke keluarga, putranya ada 5, kemudian yang wafat adalah bapak, ibu yang masih. Anaknya itu senantiasa minta sama ibunya, "Mah, kok segera dibagi waris? Harta papa kan cukup banyak, cepat dibagi waris." Ya, karena kan itu ada harta kami. Nanti kalau mama kemudian belum dibagi, berarti mama khawatir makan harta haram yang hak kami. Maka segera dibagi. Akhirnya disepakati Bapak Ibu kumpul semua. Setelah kumpul semua, dihitung. Ini rumah milik siapa? Milik bersama, oke, bagi 2, suami separuh, istri separuh. Di tabungan ada berapa? Ada 1, sekian M. Itu dana siapa? Itu dana gaji suami ditabung. Karena mama kan nggak kerja. Gimana saat bagi 2, suami separuh, istri separuh. Dicek. Anak laki-laki bilang, "Mah, ada perhiasan nggak?" Ada 36 gram. Oke, itu perhiasan apa saja? Itu perhiasan semuanya dalam bentuk anting dan sebagainya. Itu apa saja? Itu punya mama atau punya papa? Itu biasanya kalau ulang tahun pernikahan, ulang tahun mama, biasanya papa itu suka ngasih hadiah dan sering kasih hadiahnya hadiah emas. Ya, karena emas itu bisa disimpan lah begitu kan, gitu. Gimana Ustaz? Misalkan itu milik ibu, karena kan itu sudah dihadiahkan sama bapak, itu milik ibu. Semua dihitung. Alhamdulillah setelah dihitung, ya ibunya bilang, "Saya itu sebenarnya sebelumnya itu curhat sama saya. Anak-anak saya itu kok minta terus dibagi wariskan, mereka sudah di kementerian, sudah ada yang dokter spesialis sebagainya. Ya, kayaknya kok anak-anak setelah papanya wafat, kok kayaknya butuh banget uang. Padahal kan mereka sudah ini kan itu ya." Setelah dibagi itu Bapak Ibu, semua sudah dapat bagian. Anak laki-laki 4, perempuan 1. Anak laki-laki mengatakan, "Mah, alhamdulillah setelah dibagi semua, hak saya sekian, semua serahkan ke mama."
1, 2, 3, 4 anak laki-laki mengatakan begitu loh Bu. Uangnya setelah dibagi itu diserahkan sama ibunya, dia katakan pakai mah untuk bekal mamah menuju akhirat. Anak yang terakhir yang putri mengatakan, Mah, saya belum bisa memutuskan, saya harus minta izin dulu sama suami karena suami sebagai pemimpin. Tapi anak laki-laki 4 wadah, ibunya sampai nangis. Anak-anak mengatakan dibagi bukan karena kami butuh uang, tapi ingin mamah makan harta halal dan papa di akhirat juga lebih tenang. Kira-kira anak yang baik atau bukan baik? Luar biasa. Saya juga, ya Allah, kayaknya jarang sulit keluar begini. Sampai nangis tutup, saya dalam pelajaran luar biasa. Dan itu saya, Bapak Ibu, saya duduk, saya membersamai semuanya. Ya, membersamai semuanya. Sampai dihitung, itu piring milik siapa, Pak? Gelas milik siapa? Oh, sampai begitu. Gitu kan? Ada nggak baju-baju papa? Ya, akhirnya disepakati ulang. Oke, baju-baju papa kita sedekahkan. Itu kan kumpul semua ahli waris, ibunya, anak-anaknya kan disepakati udah piring nanti kita bersama-sama kasihkan mama, gak usah dihitung. Piring A beli berapa 2.000 harus dihitung. Saking ingin jelasnya Bapak Ibu. Itu penting. Ya maka bagi kita, ya sekarang bagi saya, bagi Bapak Ibu adalah memastikan keluarga kita, keluarga sakinah, putra putri kita solihah, insya Allah akan menjadi apa? Perhiasan dunia, perhiasan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Jika Bapak Ibu nanti ada yang mau bertanya terkait waris, ya monggo, nanti nomor saya ada di Pak Rudi ya. Dan Bapak Ibu terakhir, Bapak Ibu jika ada sedikit rezeki atau berapapun yang ingin Bapak Ibu sisipkan untuk pembangunan panti asuhan. Jadi saya itu ada panti asuhan di Kalasan, Bapak Ibu lagi dibangun. Anggarannya 4M, sekarang alhamdulillah 3 blok bangunan. Sekarang lantai 2 sudah jadi, ya insya Allah awal tahun depan kita ada santri baru. Ya nanti yang blok 2, blok 3 itu masih kosong. Monggo berapapun, mau rutin 10.000 per bulan silakan. Ada jamaah itu yang saya ingin untuk pembangunan wakaf atas nama ibu, bapak boleh nggak 20.000? Boleh. Ada yang 20.000 rutin per bulan, ada yang 10.000. Ya, tapi juga ada yang istighfar 1.500.000, monggo saja Bapak Ibu. Ya itu, jadi nanti bisa menghubungi Pak Rudi ya. Dan Bapak Ibu yang terakhir ada pesantren tahfidz di Kalasan juga. Jika Bapak Ibu anak-anaknya ingin di pesantren tahfidz, insya Allah gratis. Ya di Kalasan monggo nanti bisa menghubungi saya jika ada, atau tetangga yang muafa yang tidak mampu sementara anaknya mau dimasukin ke rumah tahfidz, nanti bisa menghubungi saya atau jika bisa ke Pak Rudi. Ya, demikian Bapak Ibu, rahimakumullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.